Izin Bapak Ibu, cara kita mulai. Jadi udah masuk belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama pada kegiatan pembukaan peningkatan kompetensi dosen pemula PTP UIN Sumatera Utara Medan tahun 2026, batch 2 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Rektor UIN Sumatera Utara Medan, dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yafiz MAG. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan, Ibu Dr. Fauziah Nasution MPSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Pusat serta seluruh tim pengelola Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan. Bisa dimulai yang lembaga. Yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh peserta kegiatan peningkatan kompetensi dosen pemula PTP UIN Sumatera Utara Medan tahun 2026, batch 2 yang hadir secara daring dan luring. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Berlayar perahu menuju tepian, singgah sejenak di pulau berhala. Selamat datang insan pendidikan, menguatkan kompetensi kampus berjaya. Paling enggak jam 10 ya dia udah terlihat. Hadirin yang memasuki acara pertama, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Sultan MTH. Kepada Bapak kami persilakan. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sultan MTH. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengemban amanah sebagai pendidik dan penggerak kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada seluruh hadirin kami mengimbau untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa akan dibawakan secara Islam. Untuk khidmatnya doa akan dipimpin oleh Bapak Azhar Nasution MAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon limpahan rahmat dan penyertaan-Mu agar seluruh rangkaian kegiatan PKDP ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk mengikuti setiap proses PKDP ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kelulusan sehingga kami menjadi dosen yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Azhar Nasution MAG. Semoga seluruh rangkaian kegiatan PKDP tahun 2026 batch 2 diberikan kelancaran, keberkahan, serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para peserta dan institusi. Pohon rindang di tepi jalan tumbuh kokoh sepanjang masa. Laporan panitia akan disampaikan sebagai pengantar pelaksanaan acara. Acara selanjutnya yakni laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Yafiz MAG. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada pagi yang berbahagia ini. Sesuai dengan agenda dan perencanaan yang sudah kita matangkan, hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan kegiatan PKDP, ya, peningkatan kompetensi dosen pemula yang hari ini adalah batch kedua angkatan 3 dan 4. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari kita berdoa semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Rektor UIN Sumatera Utara yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MAG yang telah berhadir bersama kita. Kemudian para kepala pusat di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara, teman-teman seluruh pengelola dan panitia PKDP 2026 PTP UIN Sumatera Utara. Pak Rektor, izinkan kami menyampaikan laporan kegiatan PKDP kita pada tahun ini. Ya, maksudnya atas nama Rektor. Ya. Pertama kami menyampaikan bahwa kegiatan PKDP hari ini adalah kegiatan untuk batch 2. Ya, batch pertama kegiatan PKDP itu sudah kita laksanakan kemarin tanggal 10 sampai tanggal 20 Juni dan kemarin berakhir hari Sabtu yang lalu. Itu untuk batch 1 angkatan 1 dan 2. Dan hari ini insya Allah mulai tanggal 22 dan akan nanti berakhir sampai tanggal 27 Juni kita akan melaksanakan kegiatan PKDP batch 2 yang dalam kegiatan ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang Bapak Ibu nanti akan hadiri dan harus diikuti. Insya Allah selama 2 hari ini tanggal 22 dan 23 kita semua akan hadir di sini secara offline untuk mengikuti kegiatan ISC 1, In Service Course 1. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan sejumlah materi dari narasumber dan didampingi oleh fasilitator yang sudah kita siapkan. Kemudian insya Allah nanti setelah offline selama 2 hari ini, tanggal 24 mungkin Bapak Ibu persiapan kalau ada yang mau kembali ke daerah ya atau ke tempat tugas masing-masing. Tanggal 25 kita akan lanjutkan untuk OJC ya, OJC on job course. Nanti Bapak Ibu di OJC yang akan kita laksanakan secara online, Bapak Ibu akan didampingi oleh narasumber dan fasilitator. Bapak Ibu nanti akan di-coaching terkait dengan penugasan-penugasan. Yang semua penugasan itu nanti pada akhirnya akan kita evaluasi pada rangkaian ketiga kegiatan PKDP ini yang kita sebut sebagai ISC 2 atau In Service Course 2. Insya Allah itu akan kita laksanakan pada tanggal 29, tanggal 29. Bapak Wakil Rektor yang kami hormati, kami sampaikan bahwa kegiatan PKDP ini diikuti oleh 229 peserta dan ada 33 peserta yang berasal dari Bimas Kristen. Jadi 229 peserta ini kita bagi kedua batch. Hari ini peserta yang mengikuti PKDP untuk batch kedua ini berjumlah 115 orang. Pada batch pertama kemarin berjumlah 114. Dan insya Allah
semua yang hadir ini kami sangat berharap untuk bisa mengikuti semua tahapan tanpa terkecuali. Pada batch 1 kemarin, Bapak Ibu, ada satu peserta kita yang mengalami kecelakaan di hotel, ya, jatuh kecelakaan di kamar mandi, ada cedera, kaki patah, sehingga kita harus gugurkan, ya, dan ternyata kemarin konfirmasi sudah bisa ikut dan kita masukkan di batch 2. Jadi Pak WR1 bahwa pada kegiatan batch 2 ini ada 3 peserta kita yang akan mengikuti kegiatan ini secara online. Pertama ada Pak Muslimin Akbar yang kemarin gagal di batch 1. Bapak Ibu jangan berpikir untuk, oh mak kayaknya ada kesempatan lagi nanti. Nggak ada lagi. Jadi kalau Bapak Ibu gagal di batch 2 ini, kita nggak punya batch 3. Dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang bisa pertimbangkan hanya karena halangan syar'i saja. Kalau bukan halangan syar'i kita tidak pertimbangkan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu harus memastikan mengikuti semua rangkaian kegiatan ini. Kalaupun pusing-pusing sedikit, minum aja obat. Makanya kemarin kami sampaikan, jangan lupa bawa obat. Nah, kalau ada penyakit-penyakit bawaan, akan sesak-sesak sedikit, minum obat. Agak kumat rematik, minum obat. Nah, kira-kira gitu. Yang penting nampak wajahnya di sini, jangan terus tak nampak. Nah, kira-kira gitu ya. Pak Wakil Rektor, kita punya peserta di batch 2 ini, 3 yang akan mengikuti ini secara online. Tadi Pak Muslimin Akbar yang di batch 1 kemarin kecelakaan, dan di batch 2 ini kita minta beliau untuk mengikuti secara online. Dan ada dua peserta kita lagi yang mengikuti kegiatan ini secara online, itu teman-teman dari Ambon, dari UIN Ambon, yang mereka itu rayonnya adalah ke kita, ke PTP UIN Sumatera Utara. Kemarin melalui pimpinan mereka memohon kepada UIN Sumatera Utara untuk bisa mengikuti ini secara online, dan UIN Sumatera Utara memberikan izin karena berbagai pertimbangan-pertimbangan. Kami kira mungkin itu yang bisa kami laporkan. Pak WR1 berkenan kiranya Pak WR1 memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan PKDP Batch 2 ini secara resmi, dan insya Allah semua kita sehat-sehat sampai nanti akhir kita mengikuti semua rangkaian kegiatan PKDP ini. Pak Wakil Rektor, ini memang kalau dilihat wajah-wajahnya banyak juga yang senior-senior ini. Banyak yang senior-senior karena memang PKDP ini peningkatan kompetensi dosen pemula. Pemula itu maknanya bukan muda. Jadi ada yang bilang kok masih tua-tua kok masih ikut PKDP gitu. Jadi pemula itu maknanya adalah teman-teman ini untuk mengawali profesi pertama sebagai dosen. Jadi bisa saja senior. Jadi sebelumnya mungkin tidak menjalani profesi sebagai dosen, tapi kemudian mengambil pilihan untuk beralih ke dosen, sehingga ini adalah awal mereka menjalani profesinya sebagai dosen. Makanya disebut dengan pemula. Demikian Pak WR1 yang bisa kami laporkan. Terima kasih seluruh teman-teman panitia dan pengelola LPM yang sudah bekerja keras dari mulai tanggal 10 yang lalu, dan insya Allah sampai nanti tanggal 29 berakhir menyiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga apa yang sudah dilakukan itu mendapatkan menjadi amal jariah ya untuk kita, dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kami akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Yafiz MAG atas laporan yang telah disampaikan. Burung elang terbang tinggi, menembus awan di pagi hari. Arahan pimpinan menjadi inspirasi untuk meningkatkan mutu dan prestasi. Selanjutnya, sambutan dan arahan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG. Kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua LPM Profesor Dr. Muhammad Yafiz, Sekretaris LPM Ibu Dr. Fauziah Nasution, yang insya Allah juga akan segera menjadi guru besar. Kepala Pusat Profesor Dr. Huzaimah Batubara, Pusat Pengembangan Standar Mutu. Ada Pak Fadli, Dr. Fadli, Kepala Pusat Kurikulum. Ada punggawa-punggawa mutu ini, Bu Purjatian, ada Ardiansah, ada Silvina, Wahyu Sarfina. Di luar ada Prof. Mustafa, ada Ibu Dr. Khairina, dan lain-lain. Yang baju kuning ini, mereka adalah yang menjamin dan mengawal mutu UIN Sumatera Utara, baik mutu mahasiswanya 28.000 ataupun mutu dosennya 600 orang. Jadi pengawal mutu, penjaga mutu, penjamin mutu, mereka-mereka ini. Dan hari ini saya tidak mengatakan sampai tapi teman-teman yang akan PKDP ini juga dikelola, juga dibimbing, juga diarahkan oleh teman-teman dari LPM, karena sampai saat ini kita dipercaya menjadi penyelenggara PKDP, perguruan tinggi penyelenggara. Pertama sekali saya menyampaikan salam Bu Rektor, Profesor Dr. Nurhayati MA, yang saat ini berada di luar kota. Beliau itu sebenarnya ingin sekali menyapa para teman-teman semua, para kolega-kolega kami dalam acara PKDP ini. Tapi memang sangat tidak mungkin. Pada batch 1, beliau memberi sambutannya ketika sedang berada di bandara menuju gate 20-an di Bandara 3. Tapi beliau masih sempatkan untuk bicara, untuk menyapa. Karena setiap kali PKDP beliau selalu menitipkan harapan-harapan besar buat calon-calon dosen profesional, bukan calon dosen. Teman-teman ini semuanya sudah dosen, tapi harus diakui dan harus diterima faktanya belum profesional. Kenapa belum profesional? Karena belum punya sertifikat kompetensi. Ya memang begitu. Itu kita masuk pada era sertifikasi itu ya memang begitulah. Kalau kami misalnya di UIN para pendakwah itu pendakwah profesional belum? Belum. Karena nggak ada sertifikatnya. Tapi untungnya ketika dia tidak bisa disebut profesional, dia nggak kena zakat. Walaupun penghasilannya dari ceramah besar gitu. Iya teman-teman ini kalau masih belum dapat sertifikat dosen sebagai profesional, itu kalau dari sisi fikihnya ya belum dapat zakat. Karena zakat profesi itu adalah dikeluarkan oleh orang-orang yang profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional itu? Orang yang bekerja dengan ilmu dan skillnya. Itu satu. Ya, bekerja dengan ilmu dan skillnya. Yang kedua, dia memegang sertifikasi itu. Jadi kalau teman-teman di akuntansi itu kita lihat gelarnya panjangnya di belakang itu banyak sekali. Ya karena memang dia memegang 5 sertifikasi kompetensi. Nah, jadi hari ini teman-teman ini semua adalah dosen yang kemudian ikut PKDP untuk menjadi dosen profesional. Ketika menjadi dosen profesional ada sertifikatnya, maka dibayarkanlah tunjangan profesinya. Bukan hanya menerima sebatas gaji, tapi ada menerima tunjangan profesi. Itulah konsekuensi dari sertifikasi.
Kemudian, kenapa namanya peningkatan? Tadi sudah disebut, teman-teman sudah jadi dosen, ada yang sudah jadi, udah yang doktor, minimal magister, ada yang mengajarnya sekian tahun, itu sudah jadi dosen. Lalu lewat kegiatan ini ditingkatkan. Makanya dalam proses pendidikan, pelatihan itu ada input, ada konvergensi, ada output. Masuknya seperti apa, prosesnya bagaimana, nanti hasilnya seperti apa pula. Teman-teman tadi sudah ikut prates. Lalu ikut proses ini prosesnya berjalan. Nanti di akhir ada postes, ada penugasan, ada penilaian, ada evaluasi. Selesai. Kira-kira yang teman-teman bayangkan ke depan beberapa hari ini hari-hari yang menyenangkan atau hari-hari yang membosankan? Jujur dulu, jujur. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, memang kadang-kadang kita ini jadi manusia dalam satu saat bisa sangat cinta, tapi pada saat yang sama bisa benci gitu ya. Bisa gitu ya? Ya, saya ingin menggeser itu dulu. Jangan bayangkan kegiatan ini berat, menyusahkan, membosankan. Kalau itu yang terjadi, nanti teman-teman tidak mengikutinya dengan baik, tidak mengikutinya dengan bahagia. Pandanglah momentum ini, pandanglah kegiatan ini sebagai kesempatan untuk menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berkualitas. Saya nggak tahu tadi, Ustadz apa tadi yang baca Quran? Pak Mana? Sultan. Sultan. Kenapa dia baca Idza jaa nasrullahi wal fath? Agaknya pertarungan ini berat sekali nih KDP ini. Sehingga dia butuh pertolongan Tuhan ya. Betul itu. Pertolongan Tuhan itu paling tidak ya jangan menjadi kegiatan ini berat. Batin harus tenang gitu kan. Batin harus bahagia gitu. Tapi ada harapan untuk menang itu dia. Bayangkan kalau pertambahan gajinya setelah lulus nanti profesi itu rata-rata per orang itu dapat 15 juta. Itu dibeli kerupuk jange nggak kebayang itu seperti apa banyak. Jadi itu al-fat itu di situ. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kita tafsirkan orang berebut supaya bisa PKDP. Bisa ikut gitu kan. Tapi jangan lupa tetap saja memuji Tuhan, tetap saja bertasbih. Kenapa kekuatan spiritual itu juga menjadi penting bagi kita. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah kegiatan yang menyenangkan, sangat menyenangkan. Kita akan belajar, meningkatkan kompetensi kita, karena memang bisa jadi ada yang terlupa selama ini, ada yang kita merasa sudah oke, ternyata belum. Makanya materi-materi yang akan disampaikan, tidak satu pun materi yang tidak penting. Mulai dari pembelajaran sampai pada persoalan bagaimana membangun kerangka berpikir keilmuan kita, menata diri kita dari sekarang itu, menata bidang ilmu kita bagaimana, itu semua disampaikan, didiskusikan. Moderasi beragama, ya itu akan dikaji dan teman-teman akan terlibat karena ini masuk dalam kategori pendidikan orang dewasa. Itu bagian pertama yang mau saya sampaikan. Yang kedua, bagaimana kita melihat dosen ini sebagai sebuah profesi? Saya mencatat 3 itu. Kalau sekarang tujuan kita mau ngapain? Kita ikut ini, keluar biaya, keluar tenaga, bahkan ada yang dari jauh-jauh, teman-teman dari Ambon mengikuti lewat Zoom, dan itu juga harus full. Apa yang mau kita wujudkan, apa yang mau kita capai? Saya menyebutnya 3. Saya meletakkan yang pertama itu, kita akan menuju akhir dari perjalanan kita sebagai dosen itu adalah dengan pangkat 4E dan jabatan guru besar. Itu harus ada di kepala kita masing-masing. Jangan mengatakan itu tidak penting. Begitu kita menjadi dosen, pilihan hidup kita menjadi dosen,
maka kita akan berjalan, maka kita akan mendaki. Terkadang kita harus berlari, terkadang kita harus berjuang, bertungkus lumus. Untuk apa? Menggerakkan status kepangkatan kita. Dari 3A, 3B, mungkin sekarang tidak ada lagi, langsung 3B, ke 3C, ke 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, nggak ada 4F. Ada. Itu harus diwujudkan. Kemudian dari lektor kepala, asisten lektor kepala, guru besar, itu taruh dalam pikiran kita dan tertanam dengan kuat. Harus ada keyakinan kita harus menjadi guru besar. Kalau dosen menjadi dari sisi kepangkatan harus bisa berada di pucuk. Tapi untuk berjalan ke sana itu memang penuh tantangan, penuh duri, penuh perjuangan. Namun ternyata kabar baiknya adalah tidak ada sesuatu pun sebenarnya yang berat untuk dilewati itu. Jadi plan hidup kita, desain hidup kita, teman-teman harus rumuskan. Kalau tidak, nanti akan lalai. Naik pangkatnya berapa tahun sekali. Itu harus jelas itu. Milestone-nya itu harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi pendidik, pengajar, mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau ini, maka harus ada kemampuan keilmuan, penguasaan keilmuan. Dan ilmu itu banyak. Teman-teman, kita nggak bisa menguasai semua ilmu. Maka kita harus fokus pada ilmu kita. Orang sering mengatakan ada makro, ada mikro. Terserah saja mau pakai klasifikasi apa. Makronya apa? Kalau saya misalnya makronya apa? Hukum Islam. Mikronya apa? Saya hukum keluarga, warisan. Yang lain-lain saya tahu, iya saya tahu, tapi saya tidak ahli. Saya bisa bicara tafsir, saya bisa bicara kalam, saya bisa bicara hadis, saya bisa bicara ilmu macam-macam, sosiologi, antropologi, tapi di sertifikasi saya hanya diakui oleh negara hukum perdata Islam di Indonesia atau hukum keluarga. SK guru besar saya diakui oleh negara hanyalah sebagai guru besar dalam bidang hukum perdata. Saya ingin mengatakan teman-teman harus clear tentang itu. Bidang ilmunya apa? Kuasai. Bahwa yang lain tahu harus. Apalagi sekarang di UIN itu, ketika kita berubah jadi UIN, dan sekarang bukan hanya di UIN. Seluruh perguruan tinggi atau seluruh universitas, tidak ada pilihan lain harus mengembangkan integrasi keilmuan. Bagaimana ilmu itu saling menembus, saling berinteraksi, saling berkontribusi. Nggak bisa hari ini memahami masalah agama hanya dengan pendekatan agama. Kita perlu sosiologi, kita perlu antropologi, kita perlu psikologi. Itu dalam konteks sebagai pendidik pengajar. Pak, kita juga sebagai mu'addib. Apa itu mu'addib? Membangun adab. Yang sekarang ini terjadi, tugas dosen itu lebih besar bobotnya mengajar. Makanya anak-anak kita beringas, anak-anak kita kasar, anak-anak kita tidak punya adab dan segala macam. Padahal peran dosen itu sebagai mu'addib. Nanti kalau teman-teman baca, searching saja di internet ya, karya-karya Muhammad Naqib Al-Attas. Itu sepanjang yang saya tahu, sekolah Islam internasional yang punya konsen besar terhadap persoalan adab itu Sayyid Naqib Al-Attas. Bahkan dia menulis banyak buku, meletakkan adab itu di atas dari ilmu pengetahuan itu. Maka orang yang beradab sebenarnya jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga dibanding hanya orang yang berilmu. Tapi kita ingin menjadi orang yang berilmu juga sekaligus orang yang beradab. Maka membangun adab kepada anak didik itu menjadi keniscayaan. Sekarang susah sekali. Susah.
Mungkin ada dosen-dosen teman-teman yang di UIN itu merasakan betapa beratnya pada bidang ini. Ya, tapi itu peran kita gitu. Yang ketiga ini ya, teman-teman ini harus menjadi selebriti akademik, harus menjadi influencer akademik, harus menjadi penggiat media sosial. Kenapa? Itu wasilah, itu sarana, itu jalan yang tidak bisa dihindari. Saya mau uji dulu. Angkat tangan yang sudah berteman dengan Prof. Yapis. Alah, paling-paling Sopiandi di belakang itu. Sama siapa itu? Siapa samping Sopiandi siapa itu? Ah, dua. Yang sudah berteman dengan Pak Yapis siapa? Baru dua ketua. Di Facebook. Facebook. Oh, di Facebook. Oh, banyak. Cari itu. Karena beliau ini suka memberi petua-petua, sentuhan-sentuhan rohani. Awak baca nanti pesannya itu dengan gambarnya itu sejuk awak itu kan. Hah? Itu. Dan kita harus masuk pada wilayah itu. Nggak bisa tidak. Sekarang kan orang menjadikan media itu berlomba-lomba. Kenapa namanya influencer itu? Karena dia jauh lebih efektif dari media apapun hari ini. Tapi kita ingin menambahnya dengan akademik itu. Selebriti akademik. Gitu. Kalau teman-teman menjadi profesional, memang kita akan menjadi selebriti, tapi bukan yang harus kayak artis itu, enggak. Gitu. Nanti teman-teman akan merasakan satu kebahagiaan ketika bertemu banyak orang, kita memberikan pencerahan, itu membahagiakan sekali. Saya dengan Pak Yapis, kebetulan kami asesor Lamemba. Asesor Lamemba, kita kadang-kadang pergi kemana-mana gitu. Ya bukan mau gagah-gagahan, enggak gitu. Tapi ketemu dengan orang merasa ada manfaat lebih besar yang didapatkan dari kita. Itu bisa dibangun pada diri kita dengan mengidentifikasi keahlian-keahlian dan itu menyatu pada diri kita semua. Ini yang menurut saya 3 peran besar dosen pada hari ini. Saya kemarin mungkin karena saya belum berteman semua banyak orang ya, saya hanya melihat beberapa orang peserta PKDP angkatan pertama itu di Facebooknya, lalu membuat poster moderasi, lalu ada pesan ini segala macam. Itu bermakna sekali itu bermanfaat. Ketimbang kita memposting, mengkompori orang, memprovokasi, memfitnah segala macam. Ya ini yang ingin saya sampaikan teman-teman, betapa tanggung jawab kita itu penting ya, besar untuk membangun keadaban itu. Baru yang terakhir, kita itu adalah penopang peradaban. Penopang peradaban itu, tapi peradaban yang kita maksud peradaban yang halus. Kalau peradaban dalam bentuk fisik, itu tidak urusan kita gitu. Tapi peradaban yang halus itu seperti apa? Coba perhatikan interaksi sosial. Ini nanti saya selalu, kemarin karena saya ada materi pada kesempatan pertama itu, saya suka tanya itu. Nanti lihat ya, buktikan kalimat saya ya. Kita ini di sini ada yang Muslim. Saya tidak menggunakan kata non Muslim. Selalu saya berusaha untuk menghindarkan kata itu. Di FKUB pun Kota Medan saya selalu mengatakan menghindari untuk menggunakan kata non Muslim. Di kita ini ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik. Ya, beberapa teman tadi dari Bimas Kristen misalnya. Kalau sampai besok berakhir yang off, teman-teman sudah berinteraksi, kenal nama, berkomunikasi walaupun sebentar, mencoba untuk saling berbincang, itu hebat.
Eh, Ibu yang di tengah namanya siapa, Bu? Ika. Kok ibu yang jawab di belakang? Depan. Siapa? Ibu, saya yang salah nunjuk. Ibu benar. Bu Ika ya. Bu Ika, samping Bu Ika siapa namanya? Yang sebelah satu lagi kiri? Yang kiri? Ada bagus. Ibu, siapa namanya, Bu? Yang pakai kacamata? Hah? Yunike? Wainike? Woinike Tarigan? Hah? Arepa. Oh, saya kira Wainike Tarigan. Arepa. Sebelah ibu siapa namanya? Upin. Sebelahnya? Ipin. Sebelahnya siapa, Bu? Hah? Belum belum tahu. Belum tahu. Sebelahnya lagi yang Bapak ini yang baru tahallul. Coba ya lihat ya. Kira-kira ibu di situ duduk di situ udah berapa menit? Ya kan? Memang ada nggak tahu, tapi betapa susahnya. Kabar Pak, saya ini Pak, gitu. Itu sering terjadi. Makanya kalau kalau di angkot ada 2 orang, kita masuk, kita sampingnya itu atau cari sudut. Senyum, memperkenalkan diri, bertanya atau segala macam, atau malah diam saja. Diam aja. Itu satu ciri ya, sebenarnya bagaimana kita menggunakan setiap kesempatan, itu kita nggak tahu itu. Bapak siapa namanya, Pak? Saiful Bahri Limbong, Bapak? Yang sebelahnya? Andre. Bapak udah disebut, baru ibu Bapak tahu bawa sampingnya Wainike kan? Udah kenalan. Ibu kampungnya di mana? Nias. Nggak tahu Pak Limbong, entah apa, ke Nias kita, buta kita Nias. Rupanya di handphone ada kawan kita dulu waktu PKDP. Ibu Y namanya. Ya kan, bukan Wainike, Y. Ibu Y di mana? Saya baru ini. Itu ya. Ini penting yang mau saya sampaikan. Bukan hanya dengan Muslim dengan Kristen, sesama Muslim pun ini bisa jadi berakhir besok PKDP tak kenal sama sekali namanya, tak tahu dia namanya. Nanti begitu jumpa, gitu. Ya, bangunlah suasana yang hangat. Percayalah, salah satu menentukan forum yang membahagiakan itu kalau kita sama-sama hangat di dalamnya. Sama-sama membangun komunikasi yang bersahabat. Itu kunci awal. Baik, teman-teman sekalian, ini katakanlah diskusi, bukan diskusi. Bincang-bincang pagi kita, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan nanti teman-teman akan mengikuti program-program selanjutnya. Pasang niat yang kuat, insya Allah akan bantu sehingga nanti semuanya lulus, berhasil, menang seperti ayat yang dibacakan di awal tadi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan kompetensi dosen pemula, batch 2, penyelenggara perguruan tinggi penyelenggara UIN Sumatera Utara, kita buka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan, MAG, atas sambutan, arahan, serta berkenannya membuka secara resmi kegiatan PKDP tahun 2026 batch 2. Semoga arahan yang telah disampaikan menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan budaya akademik yang dana tata kelola mau diambil. Burung mentari terbang beriri, hinggap tenang di pohon mangga. Momen kebersamaan sungguhlah penting. Mari kita abadikan melalui foto bersama. Kepada seluruh jajaran pimpinan universitas, panitia, dan seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk foto bersama. Bapak Ibu izin berdiri ya. Bapak Ibu bisa berdiri di tempatnya masing-masing.
Ibu Warida. Mus. Cepat. Oh iya. Mana dia? Saya kira belum berdiri tadi. Boleh? Buka, buka. Pakai apa aja? Pakai apa aja kalau nggak? Ardi? Bisa lebih. Pakai 0,5 deh. Iya. Bang Riandi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Ayo, sekali lagi. Kita buka. Semangat semua. Gini. Betul. Checklist. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, semua ya. Fokus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan forum ini. Mohon Bapak Ibu yang keluar supaya segera kembali ya. Ya, segera kembali karena ini sesi materi penting. Nanti insya Allah materi ini akan diisi oleh Bapak Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama RI yang sudah bergabung dengan kita melalui saluran online ya. Assalamualaikum Pak Ajis, sudah bergabung ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas Pak. Makasih. Bapak Ibu sekalian, para peserta PKDP, ini kita masih sesi bergabung ya. Nanti mungkin setelah materi ini nanti Bapak Ibu akan kita split. Jadi nanti yang angkatan ini angkatan berapa ini? Angkatan 3, angkatan 4 nanti akan mengambil kelas lain. Jadi karena ini sesi kelas gabungan dan insya Allah nanti untuk materi pertama ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Ajis Hakim, Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama yang akan menyampaikan materi tentang kebijakan PKDP. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua, materi ini sangat penting dan sangat strategis ya terkait dengan kegiatan yang hari ini Bapak ikuti dan juga nanti mungkin terkait erat dengan kegiatan sertifikasi dosen. Ya, jadi silakan nanti Bapak Ibu untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ajis Hakim ya. Dan silakan nanti kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan kebijakan PKDP, terkait dengan peluang sertifikasi dosen dan lain-lain, terutama ini teman-teman yang dari perguruan tinggi swasta, ya, silakan nanti ruang sebesar-besarnya kita berikan untuk berdiskusi dengan Pak Muhammad Ajis Hakim. Selanjutnya kami mohon izin Pak Ajis, waktunya tadi sempat dipakai sebagian untuk kegiatan pembukaan karena Pak WR1 tadi kayaknya semangat kali, sudah kita ingatkan juga. Untuk memanfaatkan waktu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Ajis Hakim MH untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan. Terima kasih Prof. Yafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd.
Yang sama-sama kita hormati Ketua LPM UIN Sumatera Utara, yang terhormat Al Mukarrom Profesor Dr. Kiai Haji Yafiz yang luar biasa. Yang saya hormati seluruh panitia PKDP di PTP UIN Sumatera Utara, dan yang saya banggakan seluruh peserta PKDP PTP UIN Sumatera Utara tahun 2026. Eh, Pertama, malah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu di acara ini dengan tiada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin diberi tugas oleh Pak Yafiz untuk menyampaikan terkait dengan kebijakan PKDB, ya, terkait kebijakan PKDB. Dan mungkin waktunya, mohon izin Pak Yafiz, saya juga tidak bisa lama ini karena masih ada kegiatan yang lain yang harus segera juga saya handle begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, PKDB dan sertifikasi dosen tahun 2026. Ini kalau kita berbicara soal kritik terhadap dosen ini, saya sampaikan meme yang ada di para mahasiswa gitu ya, yang dibikin di medsos terkait dengan dosen. Nah, kalau kritik terhadap dosen ini tidak hanya kepada panjenengan semua. Saya ini juga seorang dosen gitu ya. Artinya saya menyampaikan ini juga untuk kritik untuk diri saya gitu ya, dari apa yang disampaikan, yang ditampilkan oleh para mahasiswa di media sosial gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja? Nah, ini misalnya, dosen telat harap maklum, mahasiswa telat tiada ampun, kan gitu. Ini keluhan para mahasiswa terhadap para dosennya. Jika dosen berkata, Bapak lagi ada telepon, ACC-nya 5 menit lagi, maka kalian masih bisa memanfaatkan 5 menit itu dengan push up, sit up, squat, dan berlari sejauh 10 kilometer. Nah, ini 10 menit atau 5 menitnya dosen kita semua ini kadang menjadi 5 jam atau bahkan hari berikutnya. Ini seringkali terjadi seperti itu. Dosen, kalau mau revisi skripsi, Ibu tunggu sekarang 20 menit lagi Ibu mau keluar kota. Bulan depan baru balik gitu ya. Nah, ini kadang kita memberikan informasi kepada para mahasiswa itu kadang sakar PDW kira-kira begitu. Yang kemudian itu menyulitkan mahasiswa. Ini lagi, skripsi udah sampai mana bro, tinggal revisi nih. Apa yang salah kata dosen pengujinya? Salah jurusan gitu ya. Nah, kadang tidak diawali dari satu pembimbingan yang baik dan seterusnya sehingga kemudian menyusahkan mahasiswa pada akhir ketika ujian skripsi. Nah, ini pengertian dosen menurut mahasiswa. Dosen adalah suatu makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa, penyebab utama skripsi tak kunjung selesai dan pemicu depresi mahasiswa. Ini kadang kita juga bikin stres mahasiswa. Udah ngebut buat nemuin dosen pembimbing, nggak taunya doi lupa jadwal bimbingan. Ini karena biasanya kayak gini ini sudah profesor-profesor, termasuk Prof. Hafiz ya kayak begini nih. Lupa jadwal bimbingan padahal sudah menjanjikan. Gitu ya. Kemudian dosen ninja sering kosong tiba-tiba nongol ngasih kuis gitu. Nah, ini sering kita kosong, kemudian begitu nongol ngasih pekerjaan. Nah, kemudian yang ini yang serius, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu ada apa ya, survei terkait dengan integritas riset. Nah, Indonesia itu termasuk yang negara dengan integritas risetnya sangat rendah. Ukurannya dari mana? Ukurannya dari jumlah paper jurnal yang ditarik kembali atau retraction atau dikembalikan karena problem integritas. Jadi tulisan-tulisan akademisi Indonesia itu banyak yang retraction, sudah dimuat di sebuah jurnal dan kemudian oleh jurnal tersebut di take down karena persoalan integritas. Nah, karena di take down itulah kemudian ya ini menjadi parameter terkait dengan urusan terkait dengan integritas akademik, terkait dengan integritas riset. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen-dosen muda, gitu ya, meskipun kalau saya lihat sekilas di kamera ini wajah-wajahnya tidak lagi pemula, gitu ya.
Ini mestinya bukan PKDP Pak Yafis, tapi PKDM gitu ya. Peningkatan kompetensi dosen manula begitu. Gitu. Karena kalau saya lihat masih sudah pada senior gitu ya, atau wajah-wajahnya wajah-wajah senior gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara soal integritas riset, maka saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat membuka atau mendownload Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, di situ disebutkan tentang beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh para dosen terkait dengan integritas akademik yang dalam menghasilkan karya ilmiah. Nah, di antaranya misalnya plagiasi. Nah, tentu kalau jenengan semua Bapak Ibu sekalian soal plagiasi ini sudah sangat ini ya, sudah sangat tahu gitu. Kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan kepengarangan tidak sah. Kepengarangan tidak sah itu adalah Bapak Ibu sekalian mensubmit satu tulisan Bapak Ibu sekalian yang tulisan yang sama disubmit ke jurnal-jurnal yang berbeda. Dan kemudian jurnal-jurnal itu memuatnya. Nah, ini secara integritas akademik bermasalah atau melanggar integritas akademik. Beberapa waktu yang lalu pengusulan guru besar ada yang kena case seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati terkait dengan pengajuan jamaah ini. Nah, mumpung ini masih muda-muda jenengan semua Bapak Ibu sekalian hindari praktek pengajuan jamaah ini gitu ya. PD saja dengan satu tulisan yang kemudian disampaikan kepada satu jurnal. Nah, komunikasinya seperti apa? Nah, kalau kemudian mau dipindah ke jurnal lain, tarik tulisan itu gitu ya. Tidak kemudian dilepas saja atau dibiarkan saja. Tapi ada email untuk menarik tulisan itu dari ajuan Bapak Ibu sekalian kepada jurnal untuk kemudian tidak diproses lebih lanjut oleh jurnal tersebut. Ini penting supaya Bapak Ibu sekalian terhindar dari pengajuan jamaah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kepengarangan tidak sah. Itu juga banyak praktek seperti ini dilakukan, terutama oleh para dosen-dosen gitu ya, karena kepentingan untuk sitasi, kemudian untuk kepentingan untuk kampus dan sebagainya, sehingga kemudian kadang ada orkestrasi, rekayasa terkait dengan penulisan. Kepengarangan tidak sah itu adalah seorang yang kemudian tidak memberikan kontribusi dalam riset, memberikan kontribusi, tapi namanya tercantum di dalam karya ilmiah tersebut. Nah, ini adalah kepengarangan tidak sah. Banyak praktek yang kemudian kepengarangan tidak sah ini berpotensi merugikan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh misalnya, ada sebuah kampus yang di tahun 2015-2018 itu sudah mensyaratkan seorang mahasiswa yang mau ujian akhir itu nulis di jurnal, gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa S1 ini kan pasti tulisan yang dimuat di jurnal itu adalah skripsi. Nah, kemudian ketika ditulis di jurnal ini menggandeng pembimbing gitu ya. Nah, akan jadi masalah kalau kemudian yang bersangkutan lulus dan kemudian skripsinya masuk repositori kampus. Karena kalau kemudian itu dicek plagiasi itu melalui Turnitin misalnya bisa kena. Dan ini terjadi di kampus tertentu yang tidak perlu saya sebutkan kampusnya. Calon rektor gagal karena persoalan ini. Ada aduan ke Inspektorat Jenderal, kemudian juga ada aduan yang sampai ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, ke kami, yang kemudian mengadukan persoalan ini. Dan ini memang problematik gitu ya. Ini problematik. Nah, menurut saya perlu dirancang sedemikian. Kalau misalnya memang harus ada syarat tulisan di jurnal, kemudian juga ada syarat untuk ada syarat skripsi misalnya dan jurnal. Kan kadang ada yang cukup skripsi atau cukup jurnal gitu kan. Tapi kadang ada yang jurnal dulu, entah itu Sinta berapapun gitu ya, kemudian baru bisa ke skripsi gitu. Nah, kalau misalnya jurnal dan skripsi, maka menurut saya tulisan jurnalnya jangan yang kemudian nanti apa menjadi skripsi gitu, karena potensial untuk terkait dengan plagiasi.
sangat potensial sekali. Self plagiarism gitu ya. Dan kemudian yang satu di repositori itu hanya satu nama, tapi di jurnal dua nama dengan pembimbing. Ini jadi masalah Bapak Ibu sekalian di dalam konteks. Mungkin hari ini nggak masalah, tapi suatu saat ketika Bapak Ibu sekalian berkontestasi antar teman sendiri biasanya, itu kadang yang membocorkan atau mengungkap persoalan-persoalan begini ini tidak jauh dari teman dekat atau ex teman dekat gitu. Biasanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus hati-hati betul soal integritas akademik ini. Makanya saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk membaca Permendikbudristek 39 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Ini penting untuk kemudian menjadi rujukan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam konteks menghasilkan karya ilmiah. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, eh, dengan demikian sejatinya seorang dosen itu harus bisa nulis di jurnal, ya. Kenapa? Karena karir hakiki seorang dosen itu kan asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Itu karir hakiki untuk menjadi rektor, menjadi wakil rektor, menjadi dekan, menjadi direktur pasca dan wala alihi wa ashabihi ajmain gitu. Itu adalah tugas tambahan. Nah, karir hakiki seorang dosen mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala guru besar itu pasti ada syarat khusus. Dan syarat khusus itu adalah tulisan di jurnal. Dengan levelnya, mau naik ke lektor, maka jurnalnya minimal harus Sinta 4. Mau naik ke lektor kepala, maka jurnalnya harus minimal Sinta 2. Mau ke guru besar, maka jurnalnya harus Scopus 2 sekarang. Dengan kuartil dan impact faktor serta SJR yang ditentukan. Artinya apa? Artinya adalah dalam konteks pengembangan karir Bapak Ibu sekalian, jurnal ini menjadi penting. Oleh karenanya kemudian Bapak Ibu sekalian dituntut suka atau tidak suka, mau atau tidak mau untuk Lanjutkan yang bisa mengoperasikan. nulis di jurnal, gitu ya. Untuk bisa nulis di jurnal. Tentu proses pengembangan ini bertahap lah kira-kira seperti itu terkait dengan penulisan di jurnal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk menulis. Nah, selain itu, tadi saya sepakat dengan Pak Prof. Tarigan tadi bahwa Bapak Ibu sekalian tidak cukup hanya jurnal sejatinya, tetapi juga harus mewarnai media massa populer di Medan maupun di daerah masing-masing, syukur-syukur media massa populer nasional di Kompas, Republika, Jawa Pos, opininya ya, opininya. Karena apa? Karena nulis di media massa populer itu sejatinya adalah dalam rangka untuk membangun reputasi akademik Bapak Ibu sekalian. Itu. Begitu Bapak Ibu sekalian banyak nulis di media massa populer, dan kemudian terkenal masyhur bahwa Bapak Ibu sekalian mampu atau banyak pandangan-pandangan yang ada yang yang kemudian termuat di media massa populer, maka itu akan anu i- itu akan berpengaruh begitu ya, berpengaruh dalam membangun persepsi publik. Karena apa? Karena masyarakat itu dapat mengakses tulisan Bapak Ibu sekalian di media massa populer itu. Tulisan-tulisan di media massa populer itu diakses oleh banyak orang, mulai dari tukang becak sampai dengan gubernur gitu ya, wali kota, tim ahli dan sebagainya. Nah, gagasan-gagasan itu saya kira, mohon izin dulu ini saya ada telepon dari Pak Dirjen sebentar. Izin Pak Prof. Yafiz ya, Siap, siap. saya terima telepon dulu. Waalaikumsalam, Prof. Ya, Bro. Apa itu SK Penugasan Sekjen itu, Pak? Ya, selama ini kita menggunakan Bro. Udah dikasih tahu tadi ke tugas. Di mana apanya itu?
Panggil aja di kalau nggak orang tuh. Tugas itu minta tolong sama siapa si Purja atau siapa manggilnya. Itu sudah masih nelpon atau nggak? Maksudnya mana tahu entah dia lupa hidup kan nggak? Di gambarnya itu. Oh masih nelpon ya. Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya. Hah? Apa? Ya. Oke, mohon maaf, saya barusan ditelepon Pak Dirjen ada hal yang urgen, jadi agak terpotong. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada paparan tadi bahwa tidak cukup sebenarnya hanya tulisan di jurnal, karena kalau jurnal itu kan aksesnya hanya terbatas, mungkin sesama kolega dan seterusnya. Tetapi kalau tulisan di media massa populer itu diakses oleh banyak orang. Yang kemudian ini sejatinya adalah dalam rangka untuk membangun reputasi akademik.
ketika Bapak Ibu sekalian sudah mewarnai wacana keagamaan, keilmuan di media massa populer dan dibaca oleh publik, maka begitu jenengan semua, Bapak Ibu sekalian nanti suatu saat menjadi guru besar, orang sudah tidak akan bertanya-tanya lagi. Oh, pantas kalau Pak Yafis ini jadi guru besar. Kenapa? Karena karya-karya tulisan-tulisannya sudah bertebaran di media massa yang kemudian mewarnai wacana keagamaan maupun wacana keilmuan. Itu. Jadi ini penting gitu ya. Karena apa? Karena reputasi akademik itu penting itu. Karena kadang kemudian hari ini kita melihat apa ya para guru besar yang kadang tidak memiliki reputasi akademik yang menjanjikan, tetapi persyaratan administratifnya terpenuhi. Sehingga kadang kita ini melihat mereka itu rasa-rasanya kok guru besar rasa asisten ahli itu. Kira-kira seperti itu. Nah, harapannya adalah tidak terjadi seperti itu gitu untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nanti pada suatu masa, suatu saat menjadi guru besar yang betul-betul guru besar, bukan guru besar yang rasa asisten ahli gitu. Harapannya sih seperti itu. Nah, kemudian hitungan selanjutnya ini dari discontinue rate. Jadi banyak tulisan yang dimuat di jurnal dan kemudian jurnalnya itu discontinue. Itu yang berpengaruh terhadap integritas riset akademik di Indonesia ini. Jadi survei tentang integritas riset kita rendah itu karena dua faktor itu ukurannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini skandal guru besar abal-abal, kita mencoba untuk selalu memperbaiki proses penetapan guru besar rumpun ilmu agama di Kementerian Agama. Nah, khusus untuk PKDP Bapak Ibu sekalian. PKDP ini kan sejatinya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dalam peraturan perundang-undangan ini kan jelas bahwa kompetensi yang dituntut untuk para dosen ini adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kompetensi yang terkait dengan pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu sekalian menyusun materi ajar atau rencana pembelajaran. Kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para peserta didik atau para mahasiswa dalam menyampaikan materi dan sebagainya. Metodenya seperti apa? Ini penting untuk dimiliki kompetensi ini karena tentu kompetensi-kompetensi ini menjadi sebuah kompetensi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hari ini mahasiswa yang menjadi mahasiswa hari ini sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya kelahiran setelah 2000, setelah tahun 2000. Yang ini internet holic menurut survei Alfara Research Consulting itu. Ini Gen Z ini internet holic. Internet holic itu ya semuanya berbasis pada internet gitu ya. Semuanya habitnya itu habit internet begitu ya, habit media sosial. Yang itu kemudian Bapak Ibu sekalian, karena demikian maka kecenderungan mereka itu adalah visual, bukan narasi. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu sekalian tidak memperkuat ini, kompetensi pedagogik dalam konteks pembelajaran, nah tentu akan ditinggalkan oleh para mahasiswa. Saya kira ini penting untuk bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menyusun RPS, kemudian cara mengajar, cara memberikan penilaian. Nah, ini adalah kompetensi pedagogik. Perkembangan-perkembangan terkait cara pembelajaran mahasiswa, mahasiswi, kemudian bagaimana metode kita dalam memberikan perkuliahan atau pembelajaran, saya kira penting bagi Bapak Ibu sekalian untuk terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena kalau kemudian out of date, maka yang terjadi adalah kita akan ditinggalkan oleh para mahasiswa. Itu kita akan kalah dengan internet, kita akan kalah dengan hal-hal lain gitu. Padahal tadi disebut bahwa seorang dosen ini tidak hanya semata pembelajaran kan. Nah, yang berikutnya ini soal kompetensi kepribadian. Nah, ini tugas pembelajaran tadi Pak Prof. Tarigan tadi menyampaikan bahwa takdin gitu kan, peradaban gitu. Tidak semata soal ilmu tetapi adab yang penting gitu. Nah, ketika berbicara soal adab, maka bagaimana kemudian kepribadian dosen? Kan begitu pertanyaannya, bagaimana kemudian kita akan mendidik seorang mahasiswa dengan adab, dengan moralitas, dengan akhlakul karimah yang betul-betul bagus, sedangkan dosen sendiri tidak beradab, tidak bermoral, tidak memiliki akhlakul karimah atau berakhlakul mazmumah.
Artinya apa? Artinya dengan demikian dari kompetensi kepribadian ini harus betul-betul kita ini sebagai tipikal dosen yang beradab, tipikal dosen yang bermoral, tipikal dosen yang berakhlakul karimah. Nah, ini yang harus kita tingkatkan terus sebagai kompetensi kepribadian dosen gitu. Kemudian yang selanjutnya kompetensi sosial. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dosen perguruan tinggi keagamaan ini adalah tokoh masyarakat di masing-masing masyarakatnya. Kalau yang PTKIS ya rata-rata setidaknya eh, pimpinan jamaah pengajian gitu ya, atau jamaah tahlil di masing-masing rumah gitu. Atau kalau di rumah ya menjadi ulamanya sebagai tukang doa misalnya, atau pemberi ceramah. Ini kan rata-rata bisnisnya bisnis as ini. Assalamualaikum ini kalau lihat apa tipikal para dosen yang ada di PTKIS. Nah, ini saya kira harus terus ditingkatkan kompetensi sosial ini. Kemudian yang selanjutnya kompetensi profesional. Nah, saya setuju sekali lagi dengan Prof. Tarikan tadi. Bapak Ibu sekalian harus fokus terhadap profesionalitas latar belakang pendidikan Bapak Ibu sekalian. Bidang ilmu Bapak Ibu sekalian. Karena ini menyangkut kompetensi profesional. Menyangkut kompetensi profesional yakni bahwa penguasaan terhadap keahlian yang menjadi tugas pokoknya. Ini yang harus menjadi fokus Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian S3-nya ilmu fikih, maka ngajarnya ya bidang itu yang terkait dengan itu, kemudian riset-risetnya juga terkait dengan itu, kemudian penerbitan bukunya juga terkait dengan itu, tulisan-tulisan di media massa populernya juga terkait dengan bidang keilmuan itu. Sehingga expert di bidangnya. Masyarakat umum mencari sebuah pandangan terkait dengan bidang fikih misalnya, larinya ke Bapak Ibu sekalian rujukannya. Karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian sudah dikenal expert di bidang itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian profesional di bidang itu, fokus menekuni bidang itu. Nah, seringkali pengajuan ke guru besar itu seringkali kadang kami masih menemukan fokus dosen yang nggak jelas. Latar belakangnya S3-nya pendidikan, riset-risetnya itu ada yang politik, ada yang ekonomi, ada yang hukum, kemudian syarat khusus tulisan di jurnalnya juga nggak terkait dengan bidang keilmuannya. Ini menyusahkan. Ini menyusahkan. Jadi kita berharap bahwa, ayo jenengan Bapak Ibu sekalian, kalau masih S2, latar belakangnya apa? Apakah mau tetap di S2-nya ataukah kemudian jenengan tertarik hal baru yang kemudian nanti di S3-nya akan berubah haluan, masih ada kesempatan. Nah, teman-teman yang sudah S3, lihat disertasi Bapak Ibu sekalian, lihat prodi Bapak Ibu sekalian. Nah, fokus aja ke situ, kecuali kalau dalam konteks kenaikan jabatan akademik kok kemudian Bapak Ibu sekalian ingin pindah ya S3 lagi. Kira-kira begitu. Karena patokan utamanya ini adalah disertasi, patokan utamanya ini adalah S3-nya. Ini penting untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, fokus di bidang keilmuan. Gitu. Ini kompetensi profesional. Nah, selanjutnya ini PKDP ini tujuan manfaat nanti dibaca saja. Fungsinya ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti program sertifikasi dosen. Ya, salah satu syarat untuk mengikuti program sertifikasi dosen. Tetapi kalau toh misalnya di tahun ini para peserta PKDP itu tidak terangkut menjadi peserta Serdos karena persoalan kuota, kemudian karena soal persyaratan Serdos kan ada syarat eligibilitas, belum eligible misalnya, maka sertifikat PKDP ini bisa digunakan untuk untuk kegiatan-kegiatan sertifikasi dosen pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti tidak perlu PKDP lagi. Yang penting sudah memiliki sertifikat PKDP. Perguruan tinggi penyelenggara tentu Sumut menjadi salah satu yang menjadi PTP penyelenggara karena BLU dan unggul. Nah, ini ada 20 PTP penyelenggara beserta dosen minimal asisten ahli. Kemudian biaya mandiri ya, Bapak Ibu sekalian, kita berharap ya tidak kecewa nanti kalau kemudian belum terangkut di tahun ini karena faktor kuota, faktor
persyaratan ya. Nanti saya akan sampaikan persyaratannya apa saja. Kemudian prinsip penyelenggaraannya ini, kemudian tahap kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, in service cost 1, saya kira ini tadi sudah disampaikan oleh para pengelola atau panitia PKDB UIN Sumut. Ini in service cost 1 ini materinya kebijakan PKDB, pembelajaran pedagogi, kemudian moderasi beragama, kemudian penulisan karya ilmiah, kemudian penulisan karya ilmiah, kemudian karir dan jabatan dosen, kemudian paradigma integrasi keilmuan PTKI. Nah, ini nanti materi-materi ini yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian dan didampingi oleh para expert di UIN Sumatera Utara terkait dengan pembuatan RPS, pembuatan video materi pembelajaran, kemudian juga penulisan draft artikel ilmiah. Harapannya adalah Bapak Ibu sekalian nanti setelah keluar dari PKDB ini memiliki kompetensi atau setidaknya punya satu draft artikel yang siap terbit gitu ya di jurnal. Nah, kemudian in service cost ke tahap kedua ini adalah expose proyek pembelajaran dan expose penulisan karya ilmiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kewajiban peserta, hak peserta nanti dibaca saja. Nah, pelaksanaan PKDB insya Allah ini berakhir di 10 Juli 6 ada kelulusan PKDB. Semoga nama Bapak Ibu sekalian tercantum di tanggal 10 Juli 2026 ini sebagai peserta yang lolos PKDB untuk kemudian nanti kita proses lebih lanjut ke Serdos. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya Serdos ini sekilas-sekilas saja. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian pengakuan kompetensi dosen sebagai pendidik profesional oleh pemerintah. Tujuan dari Serdos adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, mengembangkan profesionalisme dosen, dan memberikan kesejahteraan dosen. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dosen ini adalah makhluk istimewa karena begitu Bapak Ibu sekalian sudah sertifikasi, maka dengan sendirinya itu negara wajib hadir membayar tunjangan sertifikasi. Jabatan fungsional yang lain tidak. Misalnya laporan atau pustakawan di sana juga ada kewajiban sertifikasi, tetapi negara tidak wajib untuk membayar tunjangan sertifikasinya. Itu ya. Nah, ini yang perlu disampaikan. Ini pelaksanaan Serdos di Kementerian Agama, kemudian data jabatan akademik dosen seluruh Indonesia di Kementerian Agama, kemudian PTP Serdos juga sudah kita tentukan. Kemudian, ini yang penting Bapak Ibu sekalian, syarat Serdos itu ini. Pertama adalah berstatus dosen tetap dan memiliki NUPTK. Ya. Kemudian yang kedua memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi paling singkat 2 tahun. Kemudian memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli. Kemudian, nah ini yang baru, berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak sedang tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan. Jadi yang tugas belajar dan kemudian eh, tidak melaksanakan tugas jabatan artinya dibebaskan oleh negara karena supaya fokus karena dia beasiswa dan sebagainya, maka tidak bisa ikut sertifikasi dosen. Ini ketentuan ini di tahun sekarang. Kemudian memenuhi laporan kinerja dosen atau BKD dosen 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama. Dengan demikian, ini adalah syarat yang secara otomatis seseorang itu harus berada di perguruan tinggi terakhir minimal 2 tahun. Kalau kemudian baru pindah dari perguruan tinggi lain dan belum 2 tahun, maka meskipun yang bersangkutan itu asisten ahlinya atau lektornya sudah lama, jadi dosennya itu sudah 10 tahun misalnya, tapi tahun ke-9 pindah ke UIN Sumatera Utara misalnya, dan belum Serdos, maka kemudian dia tidak memenuhi syarat untuk ikut Serdos. Kenapa? Karena di UIN Sumatera Utaranya baru 2 semester PKD. Jadi ini syarat ini adalah setidaknya disimpulkan bahwa seseorang itu harus berada di perguruan tinggi yang sama, itu ya, perguruan tinggi yang sama itu 2 tahun, gitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon nanti
Kalau toh misalnya sudah ikut PKDP dan kemudian tidak memenuhi ketentuan syarat ini dan tidak terangkut menjadi peserta Serdos, ya mohon maklum gitu ya. Tapi tetap bahwa uang 2.500.000 rupiah itu bermanfaat begitu. Ini kan kadang kemudian wah ngapain saya bayar 2.500.000 rupiah tapi kemudian tidak terangkut Serdos gitu. Maka kemudian protesnya ke Pak Yafis. Padahal yang menentukan itu adalah kami. Yang menentukan penetapan calon peserta Serdos nanti adalah di Kementerian Agama Pusat. LPM, UIN, PTP, LPM, UIN maupun Kopertais itu hanya melakukan validasi. Validasi terhadap data dosen tersebut. Seluruh dosen yang diusulkan atau seluruh dosen yang diusulkan atau tidak itu divalidasi oleh Kopertais maupun kampus PTKIN gitu ya. Nah, tetapi yang menentukan tetap kami di pusat gitu. Jadi nanti biar Pak Yafis tidak dikejar-kejar oleh dosen UIN Sumatera Utara karena tidak lolos Serdos di tahun 2026. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keenam memiliki sertifikat PKDP, yang ketujuh memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang terindeks di Sinta, tidak harus penulis pertama, ya, tidak harus penulis pertama. Oke. Kemudian penetapan calon peserta. Ini karena Serdos itu basisnya adalah kuota, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus melakukan pengurutan prioritas calon peserta Serdos. Jadi misalnya kuotanya adalah di UIN Sumatera Utara itu dapatnya 90, sedangkan peserta yang memenuhi syarat itu ada 100. Maka kita harus mengurutkan nomor 1 sampai dengan 100 yang nomor 1 sampai dengan 90 itulah yang akan kita ambil sebagai peserta Serdos. Bagaimana cara mengurutkannya? Ini ada beberapa parameter yang nanti akan di-scoring dan akumulasi dari skor itu akan membentuk atau menghasilkan nilai dan nilai itulah yang kemudian nanti akan kita ranking. Semakin tinggi maka dia akan menduduki ranking atas dan berpotensi betul untuk ikut Serdos di tahun 2026 ini. Pertama adalah jabatan akademik. Tentu antara asisten ahli dengan lektor berbeda. Ada si A, asisten ahli, si B, lektor. Nah, tentu nilainya berbeda. Kemudian kualifikasi pendidikan. Doktor, si A tadi doktor, kemudian si B magister. Nah, tentu juga nilainya berbeda. Dosen disabilitas kalau ini afirmasi ya. Kemudian masa jabatan TMT Japfungnya. Jadi kapan jadi TM Japfung, itu lebih tua atau lebih muda gitu kan. Masa kerja keseluruhan itu menjadi dosen sudah berapa lama itu akan menentukan. Nah itu yang kemudian nanti dari skor itu ada nilai, ada angka sehingga kemudian di ranking nomor 1 sampai 100. Nah begitu sudah ketemu nomor 1 sampai 100 diambillah 90, nomor 1 sampai dengan 90 itulah peserta Serdos. Sehingga sangat mungkin CPNS-nya bareng kemudian Serdosnya nggak bareng karena memang ya ya ketentuannya berdasarkan urut prioritas dan kuota. Masalahnya di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini rangkaian kegiatannya, penetapan peserta Serdos, kemudian biaya dan tentunya di full ditanggung oleh Kementerian Agama Pusat. Kemudian ini jadwal pelaksanaannya insya Allah kita akan laksanakan dan insya Allah semoga saja pada tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2026 kita akan terbitkan SK kelulusan Serdos dan semoga nama Bapak Ibu sekalian ada di SK tersebut sehingga dinyatakan lulus Serdos dan menjadi dosen yang bersertifikasi gitu. Bagaimana caranya ya? Salah satunya adalah kirim Fatihah kepada Kasubdit Ketenagaan. Tapi Fatihahnya yang benar, jangan kemudian ila hadratir ruhi almarhum. Nah, itu ya mohon maaf kalau itu janganlah gitu. Saya kira gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi ke Medan beli akik dan intan. Cakep. Tidak lupa beli kopi dan soto. Cakep. Peserta PKDP
PTP UIN Medan cantik-cantik dan tampan-tampan. Sukanya selfie-selfie dan foto-foto. Demikian Pak Moderator, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kasubdit, apakah masih berkenan kalau kita buka sesi tanya jawab? Ya, 10 menit. 10 menit ya. 10 menit. Baik Pak Kasubdit. Ya, Bapak Ibu, satu atau dua pertanyaan. ya, mungkin kami buka sesi untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, mungkin 2 orang, tapi langsung ke pertanyaan. Silakan, siapa yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit? Silakan, Bu, silakan. 1. Nggak usah, langsung mic-nya ke belakang saja supaya jangan waktunya terbuang. 1 lagi siapa? Langsung ke pertanyaan ya, Bu. Ya, langsung Ibu, silakan. Langsung pertanyaan, silakan berdiri Bu, sampaikan, sebutkan namanya, dari mana perguruan tingginya. Assalamualaikum. Tekan. Ya, mic yang dipegang juga didekatkan supaya Pak Kasudit bisa dengar. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Hapni Harahap dari Sekolah Tinggi Al-Wasliyah Binjai. Pertanyaan saya, Pak, ada peserta kawan saya tahun 2025 udah melaksanakan PKDP. Akan tetapi tahun ini ada juga peserta kawan saya juga udah mengajukan jabung lektor, Pak, lektor. Apakah didahulukan yang PKDP tahun lalu atau yang sudah lektor sekarang? Bisa didengar Oh Pak iya, Edi ya? ya. Paham. Oke, baik. Terima Langsung kasih ya, Pak langsung ya. Hapni. Baik, yang kedua silakan Pak. Langsung pertanyaan ya, tidak pakai mukadimah. Assalamualaikum. Ya, mic kecilnya juga dirapatkan Pak, supaya Pak Kasudit bisa dengar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Barus, Sibolga. Nah, itu pertanyaannya itu terkait PKDP. Kan saya dari perguruan tinggi swasta. Misalnya kalau misalnya sudah lulus PKDP, kemudian lulus Serdos, kalau misalnya keterima seleksi CPNS misalnya, apakah Serdosnya itu langsung berlaku juga di perguruan tinggi yang baru kayak gitu? Atau Baik, atau ngulang lagi gitu? baik. Bisa ya Pak, bisa di apa ya Pak Ya, ini? Oke. Baik. Pak Ajis, satu lagi boleh Pak Ajis? Oh, boleh. Satu Satu lagi, lagi ya, silakan, Pak. jangan Silakan. nambah lagi. Ya, satu lagi, mohon maaf ya, nanti mungkin yang lain Bisa japri aja, yang lain bisa japri. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya Muhammad Sultan dari Stein Mandailing Natal. Status kami sebagai dosen P3K. Tadi nampak arah yang disebutkan oleh Bapak itu tentang CPN saja. Bagaimana dengan status kami yang hanya asisten ahli untuk ke depannya begitu Pak? Kalau sekiranya nanti untuk sertifikasi itu yang diutamakan adalah lektor, tentu kami akan ketinggalan terus. Itu Pak. Itu mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ketiga ini Pak Kasubdit mewakili teman-teman dari P3K kayaknya nih, menyuarakan nasib teman-teman P3K. Kami Oke. persilakan Pak Kasubdit. Oke, terima kasih. Pertama terkait dengan tadi ya, lektor sudah mengajukan, tapi kan belum keluar. Basisnya adalah SK, ya. Basisnya adalah SK. Dan ukuran urutan prioritas, gini, saya share lagi deh. Kayaknya pada belum paham ini, teman-teman itu. Sebentar, ini kok nggak bisa geser sih. Oke, gini, jadi Bapak Ibu sekalian, basisnya adalah dokumen formalnya. Artinya apa? Artinya kalau dia asisten ahli sedang lektor dan lektor SK Jabungnya belum keluar, ya tentu asisten ahli yang dipakai.
gitu. Nah, kemudian kan variabelnya tidak hanya Jafung, ya. Variabelnya itu tidak hanya Jafung, tetapi variabel yang lain juga ada. Berarti kalau sudah lektor dia masuk ke lektor, berarti kan TMT nomor 4 ini, masa kerja dosen berdasarkan TMT pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Ini kan pasti lama. Ini juga nilainya nanti akan tinggi di sini. Jadi urutan prioritas itu tidak semata jabatan akademik, Bapak Ibu sekalian, rohimakumullah, gitu ya. Tetapi akumulasi dari jabatan akademiknya, kualifikasi pendidikannya, masa kerjanya, itu dihitung semua, ada scoringnya. Nah, itu dikumpulkan nanti di total skornya. Nah, nilai tertinggi itu diurutkan, gitu ya. Itu jadi bukan hanya jabatan akademik, ya, bukan hanya jabatan akademik. Gitu. Ini kalau di Islam ya, artinya kalau di perguruan tinggi keagamaan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu saya sepenuh-penuhnya serahkan sepenuhnya kepada Bimas Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu sepanjang dosennya eligible. Eligible itu ya 2 tahun tadi, sudah 2 tahun, sudah ini dan sebagainya. Sepanjang eligible, gitu. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa basisnya adalah lektor sesuai dengan SK-nya, tidak kemudian ketika ini masih sedang mengajukan, dalam buktinya SK-nya belum ada kok, ya berarti belum lektor kan, masih asisten ahli gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini masih nyambung dengan pertanyaan yang ketiga tadi gitu. Kami dalam konteks ini tidak melihat ini sama. Jadi PNS sama non PNS itu sama ini. Tidak hanya PNS gitu ya, tidak hanya PNS. Ini ketentuan ini sama kok. Kalau tadi yang yang ketiga itu dari Stein Mandaling Nathan, berarti kan ASN kan ya sama ketentuannya antara PNS maupun P3K untuk Serdos. Tapi kalau untuk kenaikan jabatan fungsional memang yang P3K belum. P3K ini kan masih belum bisa naik jabatan fungsional, belum bisa tugas belajar. Gitu, ketentuannya seperti itu karena regulasinya belum ada. Tetapi untuk Serdos kami kebijakannya bisa untuk ikut Serdos. Gitu, ya. Nah, ketentuan mengenai Serdos itu sama semuanya untuk teman-teman yang dari PTKIS maupun dari perguruan tinggi swasta sama ketentuan ininya, sama ya. Kemudian yang kedua tadi, pertanyaan kedua, sertifikasi apakah diakui? Sebelum saya menjawab, kalau memang Bapak kepingin jadi PNS, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Karena kami menghadapi persoalan banyak terkait dengan banyak persoalan terkait dengan ini, terkait dengan dosen yang tadinya di swasta kemudian ke PNS. Nah, itu persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan gitu. Pertama adalah begini, kalau jenengan ini dosen-dosen PTKIS dan dosen swasta, kepingin ke PNS suatu saat nanti gitu ya, maka komunikasi harus baik dengan perguruan tinggi asal. Itu kuncinya. Karena apa? Karena begitu nanti suatu saat memang ditakdirkan qadarullah jenengan jadi dosen PNS, di sana ada NUPTK. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah punya NUPTK di perguruan tinggi sebelumnya, maka harus ada pelepasan dari perguruan tinggi sebelumnya. Perguruan tinggi harus melepas. Perguruan tinggi asal harus melepas Bapak Ibu sekalian di perguruan tinggi asal untuk kemudian mendapatkan NUPTK baru di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang baru itu. Sepanjang perguruan tinggi asal tidak melepas, kami nggak bisa memproses. Itu. Dan kasus seperti ini sedang banyak ini di kami itu ya. Sepertinya ini dosen yang swasta tadi yang kemudian jadi PNS, case-nya beragam ya, case-nya tidak satu case, tidak satu kasus ya. Ada macam-macam lah case. Di antaranya adalah dosen swasta tersebut itu sudah mendapatkan beasiswa atas nama perguruan tinggi swasta yang tadi gitu ya. Dan di situ ada komitmen untuk kembali lagi ke situ. Dosen tersebut kemudian mendaftarkan CPNS tanpa ada komunikasi atau pamit kepada perguruan tinggi asal. Nah, kemudian ketika terjadi
diterima di perguruan tinggi negeri misalnya, maka perguruan tinggi asal pasti merasa dirugikan gitu. Dan kalau tidak ada komunikasi yang baik, itu bisa ditahan NUPTK-nya nggak keluar. Kalau NUPTK nggak keluar ya yang rugi Bapak Ibu sekalian. Kan begitu ini. Nah, mau seperti apa itu ya. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mempertimbangkan itu. Nah, apakah kemudian kalau ini mulus semua gitu ya, serdos dan sebagainya apakah diakui gitu kan. Nanti ada proses penyetaraannya. Wong pangkat golongan saja diakui. Sorry, bukan pangkat golongan, jabatan fungsionalnya jadi diakui. Ada yang namanya kenaikan jabatan, promosi jabatan akademik itu adalah promosi penyetaraan. Penyetaraan itu adalah pengakuan terhadap jabatan fungsional sebelum jadi CPNS. Tetapi memang ketika jadi PNS, misalnya begini, ada seorang si A sudah lektor di PT KISB gitu kan. Nah, kemudian ada lowongan CPNS, dia daftar di kampus itu, diterima. Nah, tetapi karena formasi di kampus itu asisten ahli, dia jadi asisten ahli. Nah, dalam waktu masa jadi CPNS, dia tidak bisa melakukan penyetaraan. Begitu sudah menjadi PNS, prosesnya dilanjutkan untuk mengajukan penyetaraan terhadap jabatan fungsional yang sudah dia miliki ketika dia jadi dosen non-PNS. Gitu. Jadi kenaikan jabatan akademik saja diakui, apalagi kalau sebatas sertifikasi dosen, dan itu nyata sudah diperoleh oleh yang bersangkutan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Gitu Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan di sini. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, silahkan bisa menghubungi saya di nomor WA saya di 081 318 640 157. Demikian. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Prof. Yafis. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Pak Kasubdit atas kesediaan waktunya untuk sharing bersama dengan teman-teman peserta PKDP di PTP Win Sumatera Utara. Kami doakan Pak Kasubdit selalu sehat walafiat dan kami Ya. sudah berkomitmen untuk akan sering menghadiahkan Fatihah untuk Pak Kasubdit supaya Siap. Pak Kasubdit tetap sehat dan tetap bisa mengawal teman-teman dosen di Sumatera Utara di PTKI Sumatera Utara. Terima kasih Pak Kasubdit. Siap. Kalau ada tugas lain kami persilakan. Siap, makasih Prof. Oke, Izin makasih. live, ya, makasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Kasubdit, Bapak Ibu sekalian. Ya, makasih. Mohon izin live. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti akan sprint ini ke kelas yang berbeda ya. Jadi angkatan 3 akan tetap berada di sini, nanti angkatan 4 silakan tunjuk tangan. Yang mana angkatan 4? Oh, masih bergabung ya. Nanti angkatan 4 akan mengambil posisi di atas ya, di lantai 2. Di lantai 2 ya, betul. Di lantai 2 di ruang apa namanya? Istanbul kalau saya tidak salah ya. Nanti ruangannya itu yang di pinggir, silakan nanti Bapak Ibu yang angkatan 4 nanti akan mengambil kelas di kelas di lantai 2. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mohon supaya bisa kondusif dulu. Saya belum ada memberikan instruksi Bapak Ibu untuk keluar dari ruangan ini. Jadi mohon semuanya untuk bisa tetap berada di tempat dulu. Bapak yang berdiri di belakang, mau kemana Pak? Ya, silakan kembali ke tempatnya dulu masing-masing. Bapak Ibu, saya belum memberikan instruksi kita untuk split class. Jadi mohon semuanya masih tetap berada di tempatnya masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan penjelasan sebentar terkait dengan kegiatan PKDP yang Bapak Ibu akan lakukan selama kurang lebih 1 minggu ya. Jadi mulai dari hari ini tanggal 22 sampai tanggal 30. Bapak Ibu, 2 hari ini tanggal 22 sampai 23 Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan ISC 1 itu secara offline, kecuali teman-teman yang berada di Ambon dan juga tadi ada
ada apa namanya peserta yang di batch 1 yang kita ikutkan kembali di batch 2. Jadi pada kegiatan ISC 1 ini Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan sejumlah narasumber. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kasubdit. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sejumlah materi. Yang pertama terkait dengan kompetensi pedagogik. Ya, Bapak Ibu, kompetensi pedagogik ini terkait dengan skill dan keterampilan kita sebagai seorang dosen. Ya, kita memaklumi bahwa tidak semua kita, ya, peserta PKDP ini yang memiliki latar belakang pendidikan pada bidang keilmuan pendidikan maupun keguruan, ya kan? Mungkin ada yang magister atau doktornya itu bidangnya hukum, ada yang bidangnya ekonomi, ya macam-macam lah. Tapi kita dituntut untuk mengajar sebagai seorang dosen. Oleh karena itu, materi pedagogik ini penting untuk memastikan bagaimana kita betul-betul benar dalam melakukan profesi atau menjalankan profesi kita sebagai seorang dosen. Nanti Bapak Ibu akan diberikan materi tentang bagaimana Bapak Ibu harus merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, ya, mengelola pembelajaran terkait dengan metode pembelajaran, bagaimana Bapak Ibu harus melakukan penilaian. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu dengan tuntutan regulasi Permen terbaru ya 39/2025, Bapak Ibu harus sudah menggunakan kurikulum OBE. Ya. Harus sudah menggunakan kurikulum OBE dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai dosen-dosen profesional, calon-calon dosen profesional. Itu pertama. Yang kedua, tadi juga ada kompetensi sosial dan kepribadian. Nanti juga ada materi tentang moderasi beragama. Ya, Bapak Ibu, moderasi beragama ini menjadi salah satu tema atau agenda penting yang sekarang ini sedang diusung oleh Kementerian Agama. Memastikan bahwa kita sebagai ASN, sebagai dosen, itu harus mempunyai sikap yang moderat. Ya, bersamaan kita memiliki kompetensi ilmu, ya, cinta agama, tapi bersamaan juga kita dituntut harus juga cinta tanah air. Ya, harus memahami dan memiliki kesadaran sebagai orang yang hidup di tengah-tengah realitas sosial yang cukup beragam. Kemudian nanti Bapak Ibu, nanti ini ada juga narasumbernya tentang moderasi beragama. Kemudian di samping itu juga nanti ada materi terkait dengan penulisan karya ilmiah. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kasubdit ya. Nanti ada materi atau sesi tentang penulisan karya ilmiah. Karena tidak bisa dinafikan Bapak Ibu sekalian bahwa di samping kompetensi pedagogik mengajar, kita juga dituntut harus menghasilkan karya tulis ilmiah. Malah di setiap jenjang kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala, ya, lektor kepala ke guru besar, kita juga dituntut untuk harus memenuhi syarat khusus itu. Malah sekarang dengan permen yang terakhir untuk menjadi guru besar, itu tidak hanya cukup lagi dengan satu karya ilmiah bereputasi, ya, tapi sudah harus 2 karya ilmiah. Tapi kalau untuk lektor ke lektor kepala itu mungkin masih cukup hanya 1 dan Sinta 2 ya, Sinta 2. Kalau dari asisten ahli ke lektor itu mungkin Sinta 4 kira-kira gitu ya. Nah itu. Kemudian materi yang ketiga nanti juga ada terkait dengan materi karir dan jabatan dosen. Ini juga penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa kita sebagai dosen harus memiliki kesadaran dan juga harus peduli dengan karir-karir kita. Tentu hal ini terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai dosen. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, urusan karir ini bukan hanya urusan pribadi, bukan hanya terkait dengan Bapak Ibu sekalian, tapi ini juga memberikan dampak, memberikan konsekuensi terhadap kelembagaan, institusi, perguruan tinggi di mana Bapak Ibu mengabdi. Gitu. Semakin baik karirnya, semakin baik jabatannya, tentu ini juga akan berimplikasi terhadap
eksistensi perguruan tinggi. Maknanya apa? Maknanya bahwa perguruan tinggi atau kampus itu berhasil dalam mengelola karir Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti juga ada materi yang terkait dengan ini yang saya kira sebenarnya materi ini bukan baru ya. Relatif pada dua angkatan PKDP baik 2025 maupun 2026. Materi ini adalah materi yang sudah diinserting kepada peserta yang terkait dengan paradigma integrasi keilmuan PTKI. Ya, Bapak Ibu, kita menyadari bersama bahwa hari ini kita melihat begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Ya, kita melihat misalnya bagaimana realitas mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi dengan berbagai persoalan-persoalan sosialnya. Dan inilah mengapa kemudian materi ini menjadi penting. Memastikan bahwa tugas kita sebagai dosen, perguruan tinggi itu harus hadir. Tidak hanya melakukan transfer ilmu. Tapi lebih dari itu adalah memastikan bahwa peserta didik, ya, mahasiswa-mahasiswa yang dikelola oleh perguruan tinggi, di samping mereka memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, tapi juga mereka mempunyai akhlak kepribadian yang baik. Dan itu yang saya kira menjadi tugas penting dan tugas berat kita semua sebagai dosen dan sebagai pengelola perguruan tinggi. Itu beberapa materi-materi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu terima selama 2 hari. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan kembali ke tempat Bapak Ibu masing-masing, ya, bukan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu akan kembali ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Nanti pada OJC Bapak Ibu akan didampingi oleh narasumber dan fasilitator, ya, untuk menyiapkan sejumlah tagihan. Baik terkait dengan RPS, ya, jadi RPS itu nanti dia masuk include di situ semuanya lah, bagaimana Ibu merencanakan, bagaimana Ibu menyusun metode pembelajaran, bagaimana Ibu menentukan tugas-tugas penugasan terhadap mahasiswa, sampai nanti penilaian, membuat rubrik penilaian dan lain-lain. Itu nanti Bapak Ibu akan dibekali, akan dituntun, akan dibimbing untuk menyiapkan itu semua. Kemudian nanti terkait moderasi beragama, Bapak Ibu nanti juga akan diberikan tugas-tugas untuk memberikan kalau kata Pak WR1, Bapak Ibu harus tampil sebagai influencer, ya. Harus memberikan pesan-pesan pada berbagai media sosial. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dibimbing pada OJC untuk memastikan draft karya ilmiah yang kemarin sudah kita minta Bapak Ibu menyiapkan, akan dibimbing, ya, akan didampingi oleh narasumber dan juga fasilitator, ya, untuk memastikan bahwa draft artikel yang Bapak Ibu sudah siapkan itu benar-benar sudah memenuhi ketentuan karya ilmiah yang benar dan layak untuk disubmit. Ya, karena ini memang tagihannya submit, ya, Bu Prof, ya. Submit jurnal. Ya. Jadi nanti terkait juga dengan video pembelajaran, Bapak Ibu juga nanti akan didampingi, karena ini juga terkait. Saat ini saya kira begini, ya, kalau kita lihat nanti mahasiswa kita di kelas, ya, generasi-generasi Gen Z ini saya kira mungkin bisa kalah kita kalau terkait dengan kemampuan digitalnya, gitu ya. Jadi maka nanti ada juga pembekalan, Bapak Ibu nanti diminta untuk menyiapkan atau membuat penugasan terkait dengan bahan ajar berbasis digital dan praktek mengajar. Nanti ini juga digital. Jadi supaya nanti ini bisa Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu akan dibekali dengan kompetensi ini, ya. Baru nanti setelah Bapak Ibu siapkan ini semua penugasan pada OJC, baru nanti Bapak Ibu akan masuk pada sesi ISC 2. Ya, pada ISC 2 Bapak Ibu ini adalah proyeksi. Bapak Ibu akan memproyeksikan semua hasil-hasil tugas-tugas yang Bapak Ibu sudah lakukan selama Bapak Ibu melakukan PKDP mulai hari ini nanti sampai selesai kegiatan OJC. Sekaligus juga itu merupakan sesi para evaluator untuk memberikan penilaian. Apakah kemudian proses pelaksanaan PKDP yang hari ini Bapak Ibu ikuti
sampai nanti pada proses ISC 2 itu semuanya sudah benar atau belum? Dan itulah kemudian nanti akan menjadi ya akhir dari penilaian pelaksanaan PKDP kita. Jadi mulai dari hari ini sampai nanti ISC 2, semua rangkaian ini Bapak Ibu akan lalui. Silakan ikuti, silakan manfaatkan diskusi bersama dengan narasumber dan fasilitator. Pastikan semua penugasan-penugasan Bapak Ibu harus siapkan dengan baik. Ya, tidak ada satupun penugasan yang Bapak Ibu tidak kerjakan, dan pastikan Bapak Ibu harus hadir pada semua rangkaian kegiatan PKDP ini. Saya kira mungkin itu ya Bapak Ibu sebagai penjelasan dari overview singkat tentang kegiatan PKDP yang akan Bapak Ibu ikuti selama kurang lebih 1 minggu mulai hari ini tanggal 22 sampai tanggal 30 Juni 2026. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sehat, bisa mengikuti ini dengan baik, ya, sukses, sampai pada akhirnya Bapak Ibu dinyatakan sebagai peserta yang lulus mengikuti PKDP, dan tentu sertifikasinya ini, ya, ini bisa digunakan sebagai salah satu syarat. Tadi Pak Kasubdit sudah menjelaskan bahwa untuk mengikuti sertifikasi dosen itu ada sejumlah persyaratan yang Bapak Ibu harus penuhi, dan sertifikat mengikuti PKDP ini menjadi salah satu syarat. Jadi kalau ini tidak Bapak Ibu miliki, maka tentu ada syaratnya yang kurang. Ya. Dan tadi disampaikan kalaupun Bapak Ibu tidak berkesempatan mengikuti sertifikasi di tahun ini karena mungkin berbagai alasan, ya, insya Allah tetap sertifikatnya ini akan bisa digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sebagai overview kegiatan PKDP kita yang akan berlangsung lebih kurang 1 minggu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka forum ini selanjutnya saya serahkan ke Bu Prof. Huzaimah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu boleh Masih diketik. Oke. Bapak Ibu sekalian, bisa berdiri? Iya, silakan. Udah 2 jam ya, dari jam 7 tadi. Ini sudah tengah 10, 2 jam setengah. Duduk saja, ya kan? Kita coba dulu tes suaranya.